Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Adini Aulia selaku moderator dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar. Di sini izinkan kami untuk menayangkan hasil presentasi kami yang berjudul Perkembangan Moral dalam bentuk video, dan diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk menyimak video secara tenang dan fokus guna memahami video secara keseluruhan. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu pemateri pertama oleh Muhammad Ali Abdillah, kemudian pemateri kedua oleh Hildan Ahmad, dan pemateri ketiga yaitu Uswatun Hasanah. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Ali Abdillah. Padanya saya persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan moral. Kata moral berasal dari kata Latin mores yang mengandung arti tata cara, kebiasaan, dan adat. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Secara umum, moral dapat dikatakan sebagai kapasitas untuk membedakan yang benar dan yang salah, bertindak atas perbedaan tersebut, dan mendapat penghargaan diri ketika melakukan yang benar, dan merasa bersalah atau malu ketika melanggar standar tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan atau konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang lainnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral ada dua. Yang pertama, perkembangan moral menurut teori psikoanalisa dan teori belajar. Menurut pandangan psikoanalisa, perkembangan moral adalah proses internalisasi norma-norma masyarakat dan kematangan organik biologis. Sigmund Freud, pendiri teori psikoanalisa, berpandangan bahwa moralitas muncul antara usia 3 dan 6 tahun. Dan menurut teori psikologi belajar, perkembangan moral dipandang sebagai hasil rangkaian stimulus respon yang dipelajari oleh anak, antara lain berupa hukuman dan pujian yang sering dialami oleh anak. Yang kedua, perkembangan moral menurut Piaget dan Goldberg. Menurut Piaget, tahap perkembangan moral dibagi menjadi dua, yaitu tahap realisme moral, yaitu moralitas oleh pembatasan kurang dari 12 tahun, dan tahap operasi formal, yaitu moralitas dengan analisis lebih dari 12 tahun. Dan menurut Goldberg, ia memaparkan bahwa tahap perkembangan moral terbagi menjadi 6 tahapan, dan kemudian dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, moralitas, moralitas konvensional, dan moralitas pasca konvensional. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu tentang perkembangan moral pada anak. Fase anak sekolah dasar ini dimulai sejak anak-anak berusia 6-12 tahun.
atau sampai seksualnya matang. Kematangan seksual ini sangat bervariasi, baik antara jenis kelamin maupun antar budaya yang berbeda. Anak-anak sudah lebih menjadi mandiri. Pada masa inilah anak paling peka dan siap untuk belajar dan dapat memahami pengetahuan serta selalu ingin bertanya. Pengembangan moralnya menurut Abid Syamsuddin Makmun yaitu ada pada 3 tahap. Yang pertama yaitu prakonvensional. Pada tahap ini, anak mengenal baik buruk, benar salah, atau sesuatu perbuatan dari sudut konsekuensi atau dampak atau akibat, yaitu apabila menyenangkan mendapat ganjaran, apabila tidak menyenangkan mendapat hukuman, atau enak tidaknya akibat perbuatan yang diterima. Yang kedua yaitu konvensional. Pada tahap ini, anak memandang perbuatan itu baik atau benar, atau berharga bagi dirinya apabila dapat memenuhi harapan atau persetujuan keluarga, kelompok, dan bangsa. Di sini berkembang sikap konformitas, loyalitas, atau penyesuaian diri terhadap keinginan kelompok atau aturan sosial. Yang ketiga yaitu pasca konvensional. Pada tingkat ini ada usaha individu untuk mengantarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang dapat diterapkan atau dilaksanakan terlepas dari otoritas kelompok, pendukung, atau orang yang memegang atau menganut prinsip-prinsip moral tersebut. Juga terlepas apakah individu yang bersangkutan termasuk kelompok itu atau tidak. Sekian. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas. Kemudian di sini saya akan mengambil kesimpulan dari materi kita kali ini, yaitu perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan seorang manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam makna yang lebih mendalam, perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan seorang anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah bersedia menyimak video kali ini dengan baik, dan kami memohon sangat apabila banyak kekhilafan dalam mempresentasikan materi kali ini, dan kami sangat berharap apabila ada kritik dan saran dari teman-teman sekalian sebagai evaluasi di lain hari. Terakhir, apabila ada pertanyaan bisa menghubungi saya maupun anggota yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.